Oke, hari ini saya mau memperkenalkan suatu alat yang sangat penting untuk para hobi mancing, hobi campervan, hobi camping, dan banyak lagi manfaatnya. Yang utama itu adalah jika Anda memerlukan listrik PLN di mana di lokasi tidak ada listrik PLN. Inilah alatnya. Alat ini sudah pure sine wave, PSW. Jadi sudah aman untuk alat-alat elektronik di rumah tangga ya. Ini bisa mengeluarkan 220 volt, 2000 watt peak dan 1000 watt continuous. Jadi kalau untuk continuousnya ini berada di 1000 watt maksimal. Alat ini juga sudah memakai baterai LiPo4 yang diklaim 3 kali lebih kuat, tahan lama, umur baterai jauh lebih panjang daripada baterai untuk mobil ataupun untuk UPS. Jauh. Aki mobil sama aki UPS itu atau aki PRLA itu biasanya tidak sampai 2 tahun dia pasti sudah mati. Setelah 6 bulan dia sudah berkurang daya simpannya, apalagi jarang dipakai. Ini LiPo4, jadi walaupun Anda tidak pakai setahun pun dia daya yang disimpan itu hanya berkurang sedikit. Ini baterainya saya beri garansi 1 tahun. Di sini juga sudah ada untuk charger USB Type-C dan USB ya, yang sudah fast charging. Ini juga bisa dicas dari PLN, chargernya sudah ada di dalamnya, atau bisa dicas dengan solar panel. Oke, di sini juga sudah banyak ada pengamannya, ada 2 MCB baterai dan MCB 220 voltnya. Terus di sini ada otomatis pendinginnya, sudah ada indikator beban, sudah ada lagi lampu juga ada. Lampunya ini jika hanya untuk beban lampu saja yang seperti ini. Kita nyalakan dulu MCB-nya. Nah, ini karena ini hanya berapa watt kecil ini, tapi terang. Ini sudah seperti lampu sorot ya. Ini terang. Oke, kita matikan dulu. Ini penampakannya. Ya, walaupun pasti kecil, tapi dia ada 7. Oke. Jadi untuk backup komputer server ini sangat bagus. Ini karena dia baterainya adalah 12 volt 100 Ah, berarti sekitar 1,2 kWh tenaga daya tampungnya. Jika dia beban 100 watt, dia bisa nahan 12 jam. Jadi jika komputernya seandainya rata-rata di 300 watt, dia bisa nahan sampai 4 jam jika untuk digunakan sebagai UPS. Ini juga bisa dipakai untuk pada saat mati lampu, dia untuk backup seperti genset mini. Ini genset mini bisa dibawa kemana-mana. Kalau untuk dipasang 24 jam, maksudnya continuous terus-terusan, dipasangin solar panel untuk mengirit tagihan listrik juga bisa. Tetapi saya sarankan itu di bawah 700 watt ya. Jadi supaya lebih aman jauh. Tapi kalau untuk cuman kerja-kerja seperti gerinda, bor, ataupun las itu sampai 1000 nggak masalah. Karena itu kan tidak mungkin 24 jam.
Oke, nyalakan ini beratnya ini kurang lebih dia 11 kilo, sudah saya timbang tadi. Ya, baterainya 100 Ah ya. Anda bayangkan baterai 100 Ah masuk ke kotak ini. Ya, hanya segini baterainya. Kalau baterainya truk yang 100 Ah itu besarnya 2 kali lipat box ini. Ya, kalau dengan kekuatan lebih besar daripada baterai truk. Ya, saya bilang kekuatannya lebih besar, lebih tahan lama. Oke. Pertama kita harus on-kan MCB baterai, MCB AC. Setelah itu kita nyalakan, di sini ada tombol untuk menyalakan inverter. Nah, ini sudah nyala inverternya ya. Di sini tertulis 220 volt, 227 volt. Bebannya 0 karena masih belum saya pakai beban. 50 Hz frekuensinya, jadi sama dengan frekuensi listrik di rumah ya. Oke. Di sini kita coba dulu head dryer ini kurang lebih hampir 400 watt. Bekerja dengan normal. Oke, kita lanjut tes di gerinda. Gerinda ini pada saat tidak ada beban, maksudnya pada saat tidak memotong, dia tadi di sana terbaca 1,5 ampere ya. 1,5 ampere berarti 300 watt lebih dikit ya. 300 watt lebih dikit. Hair dryer yang hampir 1000 watt ya. Ini hair dryer MUA biasanya atau salon-salon. Ini saya pinjam hair dryer istri saya. Oke. Bekerja dengan normal. Di sini terbaca 4,1 ampere, berarti 900 watt ya. 4,1 kali 220, hampir 900 watt. Oke lah. Kita coba ini yang kecil tadi berbarengan dengan gerinda. Oke, ini saya taruh dulu, tapi masih nyala ya. Bekerja dengan normal. Jika kita coba melebihi 1000 watt, kita akan coba melebihi 1000 watt. Berarti yang ini 900 watt tadi sama kita coba gerinda. Tadi itu kurang lebih dia sekitar 1200 watt ya, masih bisa. Melebihi 1000 watt tapi jangan terlalu lama. Maksudnya terlalu lama tuh jangan sampai berjam-jam. Kalau cuma 15 menit, it's okay. Ini juga sangat penting untuk backup mati listrik
terutama yang untuk hobi-hobi koi, ini backupnya. Bayangkan kalau semuanya pompa kolam itu makannya cuma 200 watt. 200 watt itu sudah besar sekali ya pompanya. 200 watt itu dia bisa nahan sampai 6 jam. Terus apa lagi? Nah, kita akan jelaskan satu persatu tombolnya dan cara penggunaannya. Oke. Ini boxnya kokoh ya, sangat kuat. Ini beratnya 11 kilo. Oke. Untuk yang kontraktor juga mungkin sangat perlu alat ini yang sering dapat proyek yang di TKP-nya belum ada PLN ya. Jadi ini untuk gerinda, bor atau apa, mesin las mesti bisa. Untuk emergency lamp bagus juga. Untuk mancing yang sampai nginep, camper van, banyak lagi kegunaannya. Paling tidak di rumah ini harus punya. Apalagi rumah yang sering ditinggal ya, meninggalin anak-anak yang masih SD atau apa. Jadi kalau pas mati listrik, pas ditinggal dia bisa nyalain ini, tinggal nyalain lampunya doang. Ini tapi untuk ngecas HP masih bisa juga. Oke. Ya, kita lihat sekarang chargernya. Oke. Nah, tadi karena dipakai beban besar, jadi kipasnya menyala otomatis untuk mendinginkan. Kipasnya ini akan menyala mungkin kalau dikasih beban di atas 500 ya baru nyala ya. Kalau cuma 200 300 kayaknya dia susah nyalanya karena dalamnya tidak panas. Oh, ini chargernya udah dapet, tinggal dicas. Ini untuk quick chargernya ya. Quick chargernya fast charging, kita coba tes. Sebenarnya di sini juga sudah dapat untuk yang charger ini sudah dapat karena ini satu set saya beli. Ini sudah ada. Hanya saja ini belum fast charging. Jadi saya tambahkan yang ini. Oke, ini fast charging dan sudah ada Type C. Jadi Samsung yang Note ataupun iPhone yang colokannya ke sininya itu Type C juga ada, bisa ya. Kita coba. Nah, di sini ada tombolnya USB atau lighter USB on. Kita nyalakan. Kita coba dari ini. Saya ada dua kabel. Kita coba fast charging di handphone ini. Oke, bisa ngecas. Ini yang USB. Sekarang kita coba yang Type C ya. Ini Type C, langsung sini Type C ke Type C. Ya, masuk juga. Dia bisa ngecas juga. Oke. Sip, kita matikan dulu saklarnya. Ini kita sudah dapat. Jadi di rumah untuk backup juga bisa. Jadi mau dibawa kemana-mana pas camping ataupun keluar rumah, ada acara di lapangan untuk menyalakan sound system bisa. Sedangkan yang ini, yang fast charging saya taruh di dalam. Oke, ini baterainya, komponennya sudah ada MCB-nya, pengamannya. Udah saklar semua termasuk charger. Charger kita sudah pakai LPD ya. Charger LPD itu jadi baterai tidak bisa overcharging. Ini dah fungsinya, pengamannya. Oke.
Untuk mengoperasikan ini kita tidak perlu buka ini ya, hanya pas ngambil charger kita perlu buka semua tombol dan ini sudah ada di luar. Oke, ini sudah mati. Sekarang kita akan coba charging. Ini baterainya memang 12 volt karena dia lithium. Full charge-nya itu di sekitar di 14 volt ya, 14 volt sampai lebih masih bisa. Sedangkan baterai biasa full charge-nya hanya di 13 volt. Ini colokan chargernya. Oke. Ini chargernya 24 volt 5 ampere. Ini bisa masuk charger dari, karena di dalamnya sudah ada semi MPPT, jadi dia minimal 15 volt DC ya, 15 volt DC sampai dengan maksimal 40 volt DC. Ini saya pakai 24 volt. Kita cas. Oke, setelah dicas seperti itu, ini kita nyalakan charger on di sini. Oh, sorry. Di sini dia ini belum. Ini kan tadi saya masukkan sini. Ini PLN. Charger sudah on. Ya. Seharusnya nanti saya akan kasih lihat di sini dia tertera. Sebelum charger on, pastikan di sini tertulis voltase yang akan mengecas baterai. Di sini sudah ada indikatornya, dia 14,4. Untuk baterai lithium itu 14,4 14,6 yang terbaik ya. Oke, kita charger on. Oke, di sini terlihat dia masuk sekitar, karena ini baterainya sudah hampir penuh, dia akan kecil. Sini masuknya cuma 3,7 ampere ya, 3,7 ampere. Jika dia sangat sudah 50% habis gitu, ngecasnya lebih besar ampernya, sampai ke 5 ampere dia chargernya. Oke. Sip, ini charger sudah. Jika pakai solar panel sama saja, tinggal dicolokkan seperti ini. Cuman harus dicek dulu ya, pastikan jacknya ini pasang positifnya itu yang di tengah, yang di luarnya ini yang negatif. Dan pastikan strom DC maksimal 40 volt. Oke, itu gampang. Charger sudah. Matikannya, tinggal turunkan MCB semuanya. Aman. Siap berangkat. Ya, ini penampakan dari atas. Ya, saya akan. Ini semuanya. Ini rakitan DIY ya, saya sendiri yang rakit. Oke, di sini pertama kita lihat sini. Ini adalah MCB untuk baterai. Jadi MCB pengaman dari seluruh sistem alat ini. Ini dia MCB baterai. Ini MCB AC. Jadi MCB pengaman untuk 220 voltnya. Oke, kita on. Ini adalah voltase. Ini di rekaman video saya, ininya berkedip. Sebenarnya ini tidak berkedip, dari mata telanjang ini tidak berkedip ya, tapi di kamera terlihat seperti berkedip. Di sini tertera sebenarnya 32 derajat karena habis dipakai ya. Ini MCB. Oke. Ini voltase aki ya. Ini 13,3 volt voltase aki, jadi sekitar masih 75%. Di sini ada tombol light on. Light on ini untuk lampu tadi. Ini kan.
Oke, ini charger on. Pada saat ngecas baru di on kan. Ini untuk on ini ya, USB. Terus di sini kita ada, nah ini sama kelihatan berkedip padahal dia di sini seharusnya tidak berkedip. Ini ke, oke, dia baru nyala, oke. Nah, di sini lihat 222 volt. Oke ya. Ini AC output. Kipasnya di sini 3. Terus, nah di sini ada lubang charger. Nah ini sangat penting ini untuk yang seneng camper van dan off-road ataupun yang sering ke hutan-hutan bawa mobil. Ini bisa langsung jumper ya, langsung jumper ke mobil, ke aki mobil yang akinya udah soak, langsung jumper, bisa untuk nyalakan starter, sangat bisa. Satu lagi fungsinya ini adalah untuk menambah baterai. Jika untuk dipasang di rumah sebagai penghemat listrik langsung solar panel, jika baterai ini dianggap kurang besar, mau nambah lagi 100 ampere, tinggal belikan baterainya. Pesan sama saya buatkan. Ini langsung jumper dari sini, jadi tidak bongkar lagi dalamnya, tinggal jumper di sini ya. Ataupun perlu untuk alat-alat menyalakan yang 12 ampere, yang 12 volt DC, dari sini langsung bisa. Oke, kita lihat dalamnya. Ya, ini baterainya. Ya, di bawahnya sini inverternya ya. Oke. Oke, sudah ada LPD, semuanya komplit, pengaman komplit. Ya. Ayo, yang mau silakan di order atau di komen ya.